Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan sidang tesis saya dengan judul analisis pengukuran kinerja di PT Jam Kerja Jakarta yang menggunakan metode balance scorecard. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah terkait dengan adanya tantangan di perusahaan Jam Kerja Jakarta dalam menghadapi dinamika persaingan usaha sehingga tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan tapi juga memperhatikan aspek keuangan. Di mana permasalahan yang terkait dengan kinerja yang akan dihadapi adalah yang pertama profitabilitas yang rendah, kemudian juga minimnya akuisisi mitra baru, kemudian proses internal yang masih belum efisien, keterbatasan kualitas SDM dan juga pemanfaatan IT yang masih belum optimal. Business gap di sini adalah mengkaji penerapan balance scorecard pada konteks perusahaan penjamin kredit yang masih sangat terbatas, terutama jika menghubungkan sistem pengukuran kinerja sistem dengan best practice di market. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana hasil pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan keempat perspektif dalam balance scorecard. Yang kedua, bagaimana merumuskan strategi yang harus diterapkan berdasarkan hasil penelitian pengukuran balance scorecard. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis kinerja perusahaan melalui keempat perspektif balance scorecard. Kemudian yang kedua adalah menganalisis rumusan strategi yang harus diterapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Adapun manfaatnya adalah bagi perusahaan untuk sebagai bahan masukan manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian bagi peneliti adalah sebagai sarana penerapan ilmu-ilmu yang dicapai dalam perkuliahan. Kemudian juga bagi pembaca menjadi referensi bagi pembaca untuk selanjutnya bagi yang ingin penelitian ataupun juga yang melakukan mini riset terkait dengan kinerja di perusahaan dengan menggunakan balance scorecard. Landasan teoritis di sini ada tiga. Yang pertama adalah manajemen strategis, di mana ini merupakan yang disampaikan oleh Fred R. David, bahwa manajemen strategis adalah seni dan ilmu terkait dengan formulasi, implementasi, dan juga evaluasi keputusan limit fungsi, di mana tahapan proses manajemen strategis ada tiga, perumusan strategi, implementasi, dan juga evaluasi. Landasan teori yang kedua adalah kinerja. Menurut Armstrong dan Barron, kinerja adalah hasil yang diperoleh organisasi baik orientasi profit maupun non-profit. Kemudian yang ketiga adalah balance scorecard. Teori balance scorecard menurut David, Orton, dan juga Kaplan. Konsep yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi strategi perusahaan, menekankan pada empat kajian yaitu proses keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan juga pertumbuhan. Untuk pengukuran kinerja prestasi keuangan, yang pertama dengan profitabilitas menggunakan parameter ROA, ROE, dan juga NPM. Untuk efisiensi operasional menggunakan rasio BOPO ataupun juga biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Untuk kinerja pelanggan menggunakan tiga parameter. Yang pertama retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, dan juga yang ketiga kepuasan pelanggan. Pengukuran kinerja untuk perspektif proses internal bisnis menggunakan parameter inovasi dan juga layanan. Adapun yang keempat terkait dengan kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menggunakan tiga parameter, pelatihan karyawan, teknologi informasi, dan juga produktivitas karyawan. Di mana pada dalam kerangka ini kita susun berdasarkan tahapan awal sebelum beres scorecard di mana dimulai dari forum strategis, kemudian penentuan visi misi, analisis lingkungan, perumusan, penetapan KPI dan target, baru pengukuran kinerja menggunakan empat perspektif dan scorecard dengan parameter yang tadi saya jelaskan, kemudian melakukan hasil penelitian seperti apa dan juga rumusan strategi yang sesuai seperti apa. Terkait dengan metode penelitian untuk pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif, tempat penelitian di PT Jam Kerja Jakarta, operasional variabel menggunakan persepsi keuangan pelanggan, bisnis internal, juga pembelajaran dan pertumbuhan, jenis data menggunakan hasil wawancara dan juga data dokumen perusahaan, teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan dokumen di perusahaan dan juga wawancara dengan direktur utama, kemudian teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bisa menunjukkan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti ataupun juga perusahaan. Ini merupakan bab keempat adalah hasil dan juga pembahasan gambaran umum perusahaan bahwa PT Jam Kerja Jakarta adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit merupakan BUMD milik Pemprov DKI. Kemudian penetapan visi dan misi dan tujuan, sebelum melakukan proses penetapan visi, misi, dan tujuan, dilakukan proses forum strategis, di mana visi dari kami adalah menjadikan perusahaan sebagai salah satu mitra kerja utama bagi UMKM dan juga koperasi. Kemudian misinya adalah menjalankan kegiatan penjaminan untuk mewujudkan UMKM dan juga memberi manfaat kesinambungan bagi pemangku kepentingan
Kemudian terkait dengan analisis lingkungan strategis, kita juga ada kekuatan, contohnya seperti modal perusahaan, cita perusahaan yang baik, kemudian juga dari sisi kelemahan terkait dengan infrastruktur teknologi IT yang masih belum memadai, kemudian peluang, ini lebih kepada peluang bisnis di luar Jakarta dan juga digitalisasi digitalisasi pemanfaatan IT. Kemudian yang ancaman adalah peningkatan kekuatan pesaing, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan juga risiko investasi contohnya. Kemudian yang perumusan strategi kita membagi menjadi matriks seperti ini, ada strategi SO, WO, dan juga ST, dan juga WT. Contoh strategi SO adalah mengajukan izin operasional secara nasional. Contoh strategi WO adalah melakukan pengembangan sistem IT. Terkait dengan ST, contohnya adalah meningkatkan kekuatan perusahaan melalui penguatan modal dan juga penguatan IT. Strategi WT melakukan pengembangan sistem teknologi perusahaan yang memadai, sehingga operasional menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Kemudian ini beberapa sasaran strategis PT Jam Kerja Jakarta dimulai dari meningkatkan profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, kemudian terkait dengan meningkatkan portofolio mitra dan juga kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan sampai dengan meningkatkan kapabilitas IT. Kemudian penetapan KPI dan target di mana kita bagi menjadi 4 perspektif. Keuangan dengan sasaran strategis meningkatkan profitabilitas usaha, kemudian juga kemampuan perusahaan, KPI-nya menggunakan parameter ROA, NPM, dan juga BOPO. Kemudian pelanggan dengan sasaran strategis meningkatkan portofolio penjaminan kredit dan juga meningkatkan portofolio mitra dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini dengan parameter akuisisi pelanggan, retensi, dan juga indeks kepuasan mitra. Kemudian terkait dengan proses bisnis internal, ini melalui pengembangan turunan produk, peningkatan kualitas layanan, di mana KPI-nya adalah pengembangan produk baru, dan juga layanan digital. Kemudian pembelajaran pertumbuhan yang dalam meningkatkan kapasitas SDM dan juga membuat core IT system dengan KPI, pelatihan karyawan dan juga periodisan karyawan, dan juga pengembangan core system IT. Kemudian ini adalah bab terkait dengan hasil penelitian kinerja. Yang pertama, perspektif keuangan terkait dengan ROA. Ini mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan atau turun minus 55% menjadi ROA-nya sebesar 1,07. Kemudian return on equity juga sama mengalami penurunan, puncaknya di 2025, ROE hanya mencapai 2,47. Kemudian juga NPM ini juga sama. NPM hanya tercapai 4,04% sehingga tidak mencapai target atau tumbuh minus 49%. Kemudian BOPO ini yang masih lebih baik karena mengalami perbaikan menjadi turun di tahun 2025. Nah, secara kesimpulan terkait dengan proses keuangan menunjukkan kinerja yang kurang baik, mengingat parameter ROA ROA NPM-nya tidak tercapai di 2025 dan cenderung menurun, walaupun memang secara BOPO masih lebih membaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya resiko pencadangan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan pada cadangan klaim. Kemudian prestasi pelanggan, yang pertama retensi pelanggan, ini angkanya masih cukup baik di 2025, 90%, dan mengalami pertumbuhan yang baik 22%. Kemudian akuisisi pelanggan, ini turun menjadi 14%, ataupun tumbuhnya menjadi minus 18%, sehingga ini dikategorikan masih kurang bagus. Kemudian kepuasan pelanggan, ini hasilnya oke gitu ya dari sisi hasil survei indeksnya ini dengan kepuasan yang tinggi. Nah, berdasarkan kesimpulan terkait dengan persepsi pelanggan, ini masuk kategori yang baik. Kemudian perspektif proses bisnis internal adalah yang pertama inovasi, di mana PT Jambiri Jakarta mengeluarkan inovasi produk penjamin custom bond yang terkait dengan jaminan kepada Dirjen Bea Cukai, terkait dengan kewajiban bea dan cukai yang harus dipenuhi importir, eksportir, dan pelaku usaha. Kemudian terkait dengan layanan, melakukan proses layanan proses host to host untuk keseluruhan end-to-end proses dengan mitra. Kemudian juga perbaikan terkait dengan standar pelayanan, termasuk juga evaluasi SLA agar pemenuhan SLA sesuai dengan yang apa ditargetkan dalam PKS. Sehingga secara keseluruhan untuk perspektif proses bisnis internal ini masuk kategori baik. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran dan pertumbuhan, terkait dengan pelatihan karyawan, ini menunjukkan hasil yang kurang baik, di mana masih terdapat posisi yang semakin berkurang di setiap tahunnya, di mana 2025 hanya tercapai 34,18%. Kemudian terkait dengan IT, ini terdapat salah satu langkah strategis karena akan menerapkan core system untuk PT Jambiri Jakarta yang ditargetkan akan selesai di triwulan 3 tahun 2026. Kemudian produktivitas karyawan,
Ini juga masih menunjukkan tumbuh 6% walaupun memang tidak tercapai target 10%, tapi memang masih apa namanya eh, tumbuh begitu ya 6%. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulan, maka untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan masih kategori yang cukup baik. Adapun perencanaan strategi yang pertama terkait dengan proses keuangan, contohnya adalah optimalisasi pemanfaatan aset produktif, kemudian juga evaluasi aset yang kurang produktif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan perusahaan, kemudian perspektif pelanggan, memperkuat relationship manajemen dengan mitra, meningkatkan kualitas layanan penjaminan, kemudian juga melakukan monitoring kepuasan pelanggan, kemudian perspektif terkait dengan proses bisnis internal, ini meningkatkan inovasi, proses bisnis berbasis digital, mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, dan juga mengembangkan metode rating yang berbasis risk scoring. Kemudian yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan ini meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM, kemudian program sertifikasi, dan juga memperkuat transformasi digital dan infrastruktur teknologi. Kemudian kesimpulan atas tesis yang saya sampaikan adalah berdasarkan hasil penelitian menggunakan balance scorecard pada tahun 2022 sampai 2025, khususnya target 2005 dapat disimpulkan kategorinya cukup baik. Terdapat beberapa aspek yang harus mengalami perbaikan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang masih kurang baik adalah dalam sisi pembelajaran pertumbuhan serta khususnya adalah parameter terkait dengan tingkat keuangan, di mana masih memerlukan perhatian khusus. Kemudian rekomendasinya bagi perusahaan terkait dengan perspektif keuangan, ini harus melakukan proses peningkatan profitabilitas melalui peningkatan ROA dan ROI dan NPM, kemudian juga pelanggan, ini meningkatkan mempertahankan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan, kemudian bisnis internal, melakukan optimalisasi pengembangan produk, kemudian juga yang terakhir, perspektif pelajaran pertumbuhan ini meningkatkan investasi pada pengembangan SDM melalui program pelatihan berkelanjutan. Kemudian bagi penelitiannya selanjutnya, ini dapat memperluas ruang lingkup dan melakukan studi komparatif antara PT Jam Gereja Jakarta dan juga perusahaan lainnya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan praktek terbaik dan pengembangan berdasarkan pada industri penjaminan. Demikian presentasi terkait dengan tesis yang saya sampaikan mengenai analisis pengukuran kinerja PT Jam Gereja Jakarta yang menggunakan balance scorecard. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.